saya akan memberikan diseminasi tentang budaya positif. Nah, sebelum itu akan saya perkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, saya Rini Pujigasari SPG, saya dari SDN Kalipan 1. Saya calon guru penggerak angkatan 8, Kecamatan Gading, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Jelas-jelas selalu muncul di channel saya. Terima kasih. Diseminasi budaya positif di sekolah. Budaya positif ini sudah saya terapkan di sekolah saya, Bapak Ibu, terutama pada siswa saya. Next, ada pertanyaan tematik agak setuju dan tidak setuju. Nanti Bapak Ibu jawab setuju atau tidak setuju, nggih. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak setuju? Tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Setuju, nggih? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Baik, Bapak Ibu. Tadi yang pertama setuju, tidak setuju, tidak setuju. Nah, ini nanti akan kita lihat hasilnya bagaimana. Setuju. Sama tidak setuju. Setuju. Maaf, Bapak Ibu. Baik. Berikutnya, nah ini nanti akan yang saya paparkan konsep inti budaya positif ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas dan ada segitiga restitusi. Saya kira restitusi di sini mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu apa masih belum pernah belajar apa itu restitusi. Sudah ada yang sudah tahu apa itu restitusi? Baik, akan kita kupas di sini apa itu nanti restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu pengawas tadi sampaikan, itu masuk di sini nanti. Sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma. Nah, ini ada sedikit kegiatan kepala tangan. Saya minta bantuan dari Bapak Ibu guru, Bapak 2, Ibu 2 gitu, untuk maju ke depan. Untuk kita lakukan kegiatan kepala tangan. Apa sih nanti intisari dari kepala tangan ini? Saya mohon juga Bapak guru dan 2 Ibu guru. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Ayah Aji tuh tangannya gede. Ibunya mungkin Aslinya kepingin aslinya. satu lagi ibu-ibu, monggo ibu-ibu, satu lagi. Bunda. Lili. Ayo bunda. Monggo. Aku ngerti nih juranti ini kesini. Agak geser Bapak Ibu biar terlihat kegiatan kepala tangan. Ini ada kegiatan kepala tangan, apa sih kegiatan kepala tangan? Ada orang B, ada dan bukan ada. Dengan sambut bapak sama bapak, ibu sama ibu. Oke, itu tidak usah mencari menyobek sekali kertas, sudah tidak ada. Dengan pikirkan saja apa yang dengan punya yang tidak bisa dimiliki orang lain. Itu jenengan bilang di sini. Dan satu rekan tidak apa-apa terserah semuanya dihargai jenengan atau apanya jenengan boleh. Terus yang tugas yang satunya itu adalah menggoda ya Bapak Ibu. Tugas yang satunya adalah menggoda. Terserah menggodanya naik barang. Sekiranya kepala tangan dari teman jenengan tadi itu bisa terbuka. Bagaimana cara jenengan menggoda? Dengan cara menghardik, membujuk, mengacam, merayu, titik-titik itu ada di situ nanti. Oh, enggak saya masukkan ya, karena tulisannya kok titik-titik. Boleh menggelitik, boleh merayu, menyuap, kasih uang, boleh biar tangan ini terbuka. Paham Bapak Ibu? Paham? Yang menepal siapa? Silakan
yang menggoda. Sudah siap? Waktunya berapa menit Bapak Ibu? Yang tidak lama-lama 1 menit katanya. Sekiranya teman kalian itu mau membuka, Bapak Ibu guru yang satunya mau membuka miliknya itu, dengan sudah, silakan dimulai. 1, 2, 3. 1 saja. Caranya jenengan gasut, jenengan hardik, jenengan suap, jenengan rayu. Dibuka tangannya mungkin. Tekan disuap namanya, disuap ini Bapak Ibu disuap. Dikasih kunci sepeda motor Bapak Ibu, dikasih kunci sepeda motor. Kira-kira mau membuka apa tidak Kak Febri dengan mungkin ini? Ono nego tambah ono. Sudah punya. Baik, sudah 1 menit? Sudah. Mau lagi tak? Ya. Kemungkinan ada ditambahi jadi Mau lagi? Saya kasih kesempatan 30 detik. Ayo silakan dibuka. Boleh saya. Apa nama maksudnya nama saya? Silakan ditampar. Bukan dibuka. Jadi diambil. Apakah berhasil Pak Henry? Baik. Sangat dipaksa gini. Iya. Harus sampai sweet kayak gitu. Oh, sudah terbuka punya Pak Henry. Oke. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk tengah-tengah kita bersama. Sudah saya ucapkan terima kasih. Dipersilakan kembali. Baik Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tadi ada Pak Henry yang sudah membuka tangannya, punya bukit, belum sama sekali terbuka tangannya. Apa yang terjadi? Ini nanti akan kita bahas dan kupas. Kira-kira punya Pak Henry terbuka dan punya bukit tidak terbuka itu karena apa Bapak Ibu? Karena egois, terus keras kepala, ada lagi Bapak Ibu? Tidak, teguh pendiriannya digenggam, teguh pendiriannya. Oke, terus ada lagi? karena bahan rahasia. Karena Rahasia. iya rahasianya itu harus disimpan sendiri, jangan sampai milik orang lain. Bagaimana cara kita menyimpannya itu tadi? Karena ada godaan, ada rayuan. Tadi punya Pak Henry kena suap tadi sudah terbuka. Belum, tak mau suap. Banyak Bapak Ibu saksinya dia terbuka, nggih. Banyak saksinya terbuka, nggih. Nggih, monggo silakan. Jadi tadi sangat terbuka dan tertutup. Kalau menurut saya itu dia itu mau menerima perubahan atau tergantung dari dirinya sendiri. Oh gitu. Tepuk tangan untuk Pak Henry. Ini ya, membela diri sendiri. Oke, betul. Boleh membela diri sendiri. Alat ini tadi kok sampai tidak terbuka? Karena sangat berharga, jadi saya nggak mau saya berikan ke orang. Oh, tepuk tangan untuk Pak Henry. Baik, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan kegiatan kepal tangan? Kegiatan kepal tangan tersebut menghantarkan kita pada sebuah pandangan mengenai perubahan paradigma teori kontrol atau yang lebih dikenal dengan ilusi kontrol. Jadi di sini siapa yang dapat mengontrol diri kita itu nanti akan kita kupas juga. Nah, ini adalah Bapak William Besser, dia adalah pencetus ilusi kontrol. Ada 4 ilusi kontrol di sini. Ilusi kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ada R-nya Bapak Ibu. Mengontrol. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki
berhak untuk memaksa. Nah, ini adalah ilusi-ilusi kontrol dari Bapak William Besser. Baik, di sini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon kita biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama pandangannya, kita menyamakan. Kamu tuh harus sama pandangan dengan saya. Kita lihat teori kontrol atau teori pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Jadi kita tidak boleh menyamakan pandangan kita kepada orang lain. Kita harus bisa memahami orang lain dengan pandangannya sendiri-sendiri. Itu adalah teori kontrolnya. Kemudian ada stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mesti anak-anak kalau melakukan kesalahan pasti itu pasti namanya kesalahan. Oke, Bapak Ibu. Apakah disebut seperti itu? Kalau di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya anak kita di kelas mereka rame itu ada tujuan. Mereka di kelas bertengkar itu ada tujuannya. Jadi kita harus melihat perubahan pada paradigma tersebut. Kemudian yang lain, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan stimulus kontrol hanya saya yang dapat mengontrol diri saya. Seperti yang sudah kita lakukan di kegiatan kepal tangan tadi. Kalau Bapak Henry tadi sudah membuka tangannya karena ingin mengajukan adanya perubahan dari orang lain, kalau Bukit tadi tetap mempertahankan haknya. Tadi kan saya sudah mengasih apa yang dimiliki yang penting pada diri kita, itu harus kita jaga. Bapak ini tadi sudah disuap 5.000, sudah terbuka tangannya. Kurang. Sudah terbuka. Jadi di sini ini Saya itu memberi kesempatan orang lain bersedekah. Jadi di sini maksudnya kegiatan kepal tangan itu adalah siapa yang mampu mengontrol diri kita. Jadi Bukit tadi dia sendiri yang dapat mengontrol, saya tidak akan terbuka walaupun dikasih apapun, digoda, dikasih uang apapun tidak akan tergoda. Itu adalah siapa yang memiliki kontrol terhadap diri kita. Misalnya kalau kita disuruh kita dikontrol disuruh masuk sumur, kira-kira mau apa tidak? Tidak mau kan Jadi yang bisa mengontrol adalah diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Tadi ada Indah dan Pak Faris. Tadi Bu Indah tidak bisa mengontrol Bukit, walaupun dirayu, dikasih kontaknya, tidak motor, tidak mau lagi Bukit ngomong. Kan itu cara Bapak Ibu, cara bagaimana dia bisa terbuka tangannya. Kemudian teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kira-kira Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita memaksa pada saat bujukan kita gagal, akhirnya muncullah paksaan tersebut. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan diri yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nanti kita lihat. Penghargaan itu akan mendisiplinkan murid apa akan menjerumuskan murid. Biasanya kita tak kasih oleh nilai 100 tak kasih ujian. Saya dulu pernah seperti itu Bapak Ibu. Ternyata setelah saya pelajari modul di guru penggerak ini, saya salah Bapak Ibu. Nah, nanti kita lihat juga. Penghargaan, ancaman atau hukuman itu tidak akan memunculkan motivasi diri pada murid, malah itu akan memberikan menjerumuskan kepada peserta didik kita. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin
dicapai oleh siswa kita yang sekarang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian juga ada dari PYP, ada kebijakan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian juga ada nilai kebajikan dari keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, ini Bapak Ibu, kita kelas motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi dalam diri manusia. Pada diri kita ada 3 motivasi. Karena kita konsepnya ini di pendidikan, berarti kita ada murid dan ada guru. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Jadi kalau murid-murid tidak datang secara tepat waktu, mereka akan apa yang akan terjadi apabila saya tidak datang tepat waktu? Mereka akan takut karena hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika peserta didik kita masih memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi mereka masih berasal dari eksternal. Eksternal itu dari orang lain, dari luar, bukan dari dalam dirinya. Jadi mereka ingin mendapatkan nilai 100 karena mereka akan mengharapkan sebuah imbalan. Mereka ingin datang tepat waktu ke sekolah, mereka ingin menghindari hukuman. Nah, itu adalah motivasi eksternal, masih berasal dari luar. Kemudian kita sebagai seorang guru harus memunculkan motivasi internal atau intrinsik ke motivasi diri dalam siswa, yaitu agar siswa dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama ada menghindari hukuman, kedua karena mereka menginginkan hadiah atau reward, terus yang ketiga ingin menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Nah ini tadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita menjanjikan anak-anak kalau dapat 100 tak kasih hadiah buku tulis sak rem misalnya, sapak misalnya. Jadi mereka akan di otaknya itu akan, ya terserah nanti Bapak Ibu ingin top up namanya. Jadi hadiah itu akan sudah mereka bayang-bayangkan. Aku kantin belajar dengan sungguh-sungguh supaya aku nilainya dapat 100 mendapatkan hadiah. Nah itu nggih Bapak Ibu. Jadi dihukum oleh penghargaan. Bagaimana dihukum oleh penghargaan tersebut? Apa akibatnya? Apa pengaruhnya terhadap anak didik kita? Yang pertama pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek, ya sudah, kalau sudah dapat hadiah, besoknya lagi tidak akan mereka, terus tidak ada ujian. Nah itu jangka pendeknya. Kalau jangka panjangnya, mereka akan terus berharap dan berharap mendapatkan hadiah dari kita. Kemudian penghargaan itu menghukum. Apa maksudnya penghargaan menghukum? Apa Pak Rohim penghargaan menghukum? Oke, dengan penghargaan itu anak-anak akan merasa terhukum. Karena mendapatkan hadiah, mereka hanya mendapatkan hadiah, tidak menumbuhkan motivasinya. Kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan tidak efektif, terus kemudian ada penghargaan merusak hubungan. Kayak sing pinter-pinter wis untuk hadiah. Jadi yang kurang pintar itu akan merasa aku sudah bakalan dapat nilai 100. Aku pasti kalah dengan anak itu. Jadi dia sudah down mentalnya, sudah hilang semangatnya.
Karena yang dapat hadiah ya sudah itu saja. Karena yang pinter-pinter yang dapat hadiah. Nah, ini adalah penghargaan merusak hubungan. Nah, kita lanjut di sini Bapak Ibu. Ini adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Bagaimana caranya kalau kita tidak memberikan hadiah, kita bisa memberikan apresiasi, memberikan pengakuan secara khusus pribadi, kemudian kepada semua murid, pengakuan diberikan harus secara konsisten dan fokus pada proses. Ini contoh pengakuan atau apresiasinya. Salah satu contohnya, jika ada siswa Bapak Ibu melakukan kebajikan, kita bisa memberikan apresiasi seperti ini. Dilihat dari konteksnya, situasinya. Ini hanya contoh saja. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu saja yang kita berikan. Jangan kita berikan hadiah. Itu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini Bapak Ibu ada tugas, cuma disebutkan saja, hukuman atau konsekuensi. Ada tindakan guru ini Bapak Ibu. Ada 7 tindakan guru. Itu nanti termasuk hukuman atau konsekuensi. Saya bacakan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini keliru tadi. Murid tidak diperkenalkan memakai sepatu karena dia ini salah memakai sepatu. Itu maksudnya. Salah ketiknya. Konsekuensi apa hukuman? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, kita lihat jawaban kita Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Nah, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Pak, hukuman bagaimana Bapak Ibu? Kalau hukuman tidak ada yang Konsekuensi merugikan orang lain. Ayo, hukuman bagaimana, konsekuensi bagaimana ini pengertiannya? Kalau hukuman tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, tiba-tiba dikasih hukuman gitu. Kalau konsekuensi sesuai, hukuman yang diberikan sesuai dengan kesalahannya yang lebih bermakna. Oke, baik, terima kasih. Hukuman dan konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu. Hukuman itu adalah identitas gagal. Kalau konsekuensi termasuk identitas sukses atau disiplin. Karena kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Jadi yang salah itu yang salah satu anak, jadi yang tidak bersalah ibaratnya sudah mendapat keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Jadi mereka akan berontak, akan balas dendam. Awas saya dibully, mengaku gak salah kok jadi dihukum. Ya, gitu. Padahal mereka punya tujuan, kesalahan mereka itu punya tujuan, punya alasannya. Jadi kita tidak harus semena-mena langsung memberikan hukuman. Itu harus kita selesaikan, nanti ada namanya secara restitusi, Bapak Ibu. Jadi saya juga baru pertama mempelajari restitusi di modul calon guru penggerak ini tadi, Bapak Ibu.
Kemudian konsekuensi itu netral. Konsekuensi memang harus terjadi. Apa yang mereka lakukan, mereka akan tahu hukumannya. Jadi sudah disepakati hukumannya. Janjian ya ibaratnya. Pokoknya kalau besok terlambat lagi, kamu akan berdiri di depan kelas. Nah itu sudah namanya konsekuensi karena sudah ada perjanjian itu tadi, itu namanya konsekuensi. Lalu bagaimana yang namanya restitusi? Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi murid itu kita munculkan motivasi dirinya agar mereka mencari solusinya sendiri dengan bantuan kita sebagai guru. Itu Bapak Ibu guru untuk yang namanya restitusi. Nanti kita bahas lagi yang belakang restitusinya. Nah, menurut Ki Hajar, bisa diulangi lagi. Oke. Yang sebelumnya. Yang mana? Nah, Itu lari mengilapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran fisika. Itu konsekuensi. Masuk konsekuensi. Apakah berarti kalau hukuman itu sudah tertulis, kalau konsekuensi tidak tertulis? Karena Apakah ini bisa seperti itu? Karena ini PJOK kan sama juga melatih mereka olahraganya itu. Lihat konteksnya Bapak. Lihat konteksnya. Oke. PJOK. Kalau hukuman itu kita dari diri kita sendiri, nanti akan kita bahas ada posisi kontrol apakah kita nanti ada lagi di belakangnya. Enggak, yang dari dengan tadi kita katakan kalau hukuman itu sudah pasti. Jadi kalau kita melakukan A, ini hukumannya. Kalau hukuman itu bukan pastinya apa Bapak Ibu. Kalau hukuman itu dari diri kita langsung secara spontan ngasih hukuman ke murid. Kamu terlambat, langsung misalnya langsung disuruh mengelilingi lapangan. Berarti aturan yang tertulis itu belum termasuk hukuman kalau begitu. Tidak. Misalkan, nah berarti misalkan kalau tidak menggunakan seragam lengkap, konsekuensinya Nanti akan saya bahas lagi dan ada peraturan dan keyakinan kelas. nah, itu kan Saya kan yang marah si kok namanya Nanti setelah ada kelanjutannya Bapak Ibu, nanti ada peraturan. Kenapa sih bukan peraturan yang kita buat juga? Itu nanti ada nanti. Mungkin saya tahan dulu, nanti saya bisa menjawab lagi. Lanjut ya. Lanjut. Nah ini tadi nyampe di sini. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka tidak diperintah orang lain. Jadi kita merdeka dalam diri sendiri. Kita tentukan diri sendiri dalam model belajar kita. Nanti itu tadi ada model pembelajaran berdiferensiasi kita. Saya sekarang masuk modul 2, mempelajari di CDP. Di modul saya itu sekarang tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya masih sampai di modul 1.2.1. Saya masih pucuknya belum sampai selesai pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah nanti kalau ada waktu kesempatan saya ingin membagikan kembali dengan Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua tadi ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memunculkan motivasi diri. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan penguasaan dan ada kebutuhan dasar kebebasan serta kebutuhan dasar kesenangan. Ini sudah pasti ada dalam diri kita sebagai manusia, itu pasti ada kebutuhan ini. Kalau kita lapar, Bapak Ibu, kalau kita lapar haus berarti kita kebutuhan kita adalah untuk bertahan hidup. Kalau kita lapar berarti ya kita harus makan. Kemudian kalau kebutuhan yang kasih sayang dan rasa diterima, kalau kita rasa diterima di lingkungan, nah itu berarti kita termasuk di dalam kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan juga, ada harga diri, keinginan berprestasi, diskusi, dan keinginan ingin di. Untuk kebebasan ada kebutuhan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
Kalau untuk kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Kalau kita tertawa berarti kita merasa senang. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol dalam diri kita. Konteksnya di sini kita adalah sebagai pendidik, jadi ada 5 posisi kontrol guru di sini. Yang pertama adalah guru memiliki posisi kontrol sebagai pendukung. Bapak Ibu kayaknya sudah wis mengantuk. Tak sebut kontrol guru ya Bapak Ibu. Pembuat merasa bersalah yang kedua. Kemudian yang ketiga pemantau. Yang kelima adalah posisi kontrol guru sebagai teman, dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Pernah di posisi manakah kita? Apakah kita posisi kontrol kita sebagai guru itu selalu menjadi pendukung? Apa pembuat merasa bersalah? Semuanya kita sudah pernah. Kalau yang manajer Bapak Ibu, apakah sudah pernah? Sudah. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ada di situ ada sebuah gambar. Saya kasih gambar yang menunjukkan kira-kira ibu gurunya marah. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu datang tepat waktu? Itu adalah ekspresinya ibu yang marah akan muridnya datang terlambat. Itu adalah posisi kita berarti berada di posisi pendukung. Berikutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kata-katanya sudah mulai agak halus. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, posisi kita sudah mulai kata-katanya tidak kasar lagi, kata-katanya kita sudah halus, tapi siswa tetap akan merasa bersalah karena masih ada kata-kata kecewa di sini. Kita lanjut, posisi kontrol yang kelima adalah sebagai teman. Bapak Ibu guru pasti sudah ada yang merasa dekat dengan muridnya, seolah-olah sebagai teman gitu. Nah, disinilah posisi kita bisa menjadi teman. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi sambil tertawa gitu? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti bu guru bantu kamu sambil senyum. Ini adalah yang dinamakan posisi kita sebagai teman. Kemudian ada posisi kita juga sebagai pemantau. Kita pantau. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, ini ditanyakan konsekuensinya tadi. Jika terlambat, konsekuensinya apa? Dan yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Jadi di sini nanti kita melihat kesalahan anak, dan kita sebagai manajer akan menggunakan proses yang namanya tiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang ada pada anak tersebut. Nah, posisi kontrol apakah aku? Bapak Ibu sudah pernah berada di posisi kontrol yang mana? Semuanya pernah berada di posisi 5 posisi kontrol tadi sudah pernah merasakan. Baik, ketika kita lanjut. Nah, ini kita di kelas sudah akan membentuk yang namanya keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas, Bapak Menteri? Baik, saya cerita ini apa? Muridnya kenapa? Iya, biasanya yang di kelas-kelas Bapak Ibu biasanya kan ada peraturan kelas itu kan. Dulu saya juga kayak gitu Bapak Ibu, membuatnya peraturan kelas. Tata tertibnya. Karena belum itu guru penggerak. Masuk. Makanya di sini adalah tugas saya
berdasarkan pemahaman apa yang saya peroleh dari calon guru penggerak. Kalau saya guru penggerak sudah menggunakan keyakinan kelas. 2024 nanti akan dibuka calon guru penggerak berikutnya. Saya tunggu Pak Henry. Oke, kalau Ada yang sebelum, yang perlu ada. nasional lagi. Rodo iya lagi. Siap. Insya Allah habis ini Bapak Ibu kalau sudah melihat saya tampil bakalan langsung ngeklik di komputer ini. Tambah dah ingin belas ya. Kita lanjutkan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas ini. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih tinggi. Kalau peraturan itu yang dibuat secara tertulis di sekolah, dan pasti kalau peraturan itu ada banyak. Kalau dilanggar pasti ada. Oh iya masuk. Kalau keyakinan kita gunakan namanya restitusi, Bapak. Restitusi. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, itu berarti pernyataan yang positif. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tidak usah banyak-banyak membuat keyakinan kelas seperti tata tertib kelas tidak perlu banyak-banyak. Tiga saja sudah cukup, asalkan peserta didik kita sudah bisa memahaminya dan menjalankannya sudah cukup. 3 sampai 7. Kalau yang saya pelajari di modul itu 3 sampai 7 keyakinan itu saja yang ditulis, tidak usah terlalu banyak-banyak biar bisa dijalankan oleh peserta kita. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Setiap sekolah itu pasti berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi kita lihat sekolahnya. Misalnya kalau sekolahnya agak kota, bukan terpencil gitu ya, disesuaikan saja keyakinan kelasnya. Misalnya sudah di kelasnya sudah ada pojok baca yang lengkap dan bagus gitu, kasih saja peraturannya, kembalikan buku setelah menggunakan, dilihat di lingkungannya. Kemudian semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ini warga kelas itu adalah murid dengan guru, kolaborasi antara murid dengan guru. Saya sudah membuat kemarin, tapi saya sudah buat tapi masih ada di handphone saya. Keyakinan kelas kemarin saya gini ke murid-murid saya, keyakinan kalian apa yang ingin kalian wujudkan di kelas. Jadi saya menunjukkan dulu motivasinya anak-anak, saya dorong, kalian ingin apa sih di kelas ini, kalian mau yang bagaimana kelasnya ini, kalian mau pembelajarannya bagaimana, saya butuhkan kepada murid-murid. Terus murid-murid saya kasih namanya kertas post-it yang harus ditempel di papan itu. Jadi mereka menuliskan semua keyakinan mereka di situ, mereka tempelkan. Dan tugas kita sebagai guru, kita membuat kata-kata tersebut menjadi kata-kata yang positif. Misalnya ada seperti ini. Berlari-lari di koridor sekolah. Kita buat saja keyakinannya. Apa maksudnya Pak? Jangan berlari di koridor sekolah. Kita buat keyakinannya berjalanlah di koridor sekolah. Jadi kita buat katanya yang lebih positif. Jadi itu adalah perbedaannya peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan tidak ada hukuman, tidak ada sanksinya. Kesepakatan dan keyakinan sama. Oke. Sama. Dan lanjut Bapak Ibu. Oke, belum bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut kurang efektif, kita tinjau kembali. Kita bisa rubah kembali. Nah, ini adalah yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi tersebut? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jangan kita berikan hukuman bagi murid yang bersalah. Kita gunakan namanya segitiga restitusi. Jadi di sini peran kita, posisi kontrol kita sebagai manajer. Yang
tadi nggih Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol kita sebagai manajer. Di sini tahapan segitiga ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada yang menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah cara menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal atau bersalah, mereka akan menjadi positif terhadap dirinya. Dengan cara apa? Nah, ini yang bisa kita ucapkan kepada anak-anak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya seperti itu. Tetap kita harus jangan berikan kamu berbuat salah, jangan menghaji. Kita harus menstabilkan, namanya juga menstabilkan Bapak Ibu, menetralkan. Awalnya yang anaknya itu habis bertengkar dengan temannya, emosi membara, kita stabilkan menggunakan kata-kata tersebut. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Kita lanjutkan, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Di sini guru membantu murid mengenali disiplin atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, di sini kita sebagai guru bisa memberikan pernyataan seperti tersebut. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih dulu. Itu bisa kita ucapkan kepada anak-anak kita untuk menstabilkan tindakan yang salah tadi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita buat keyakinan kelas, kalau mereka melanggar, kita tanyakan apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan diseminasi budaya positif ini. Saya akhiri. Nanti ada 2 pertanyaan saja, jangan banyak-banyak karena Pak Heri akan memberikan materi yang tidak ada pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terakhir Bapak Ibu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon membuka sesi pertanyaannya 1 atau 2 saja. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Mohon izin bertanya untuk Bu Rini. Pertanyaan saya 1 dari simpel aja. Untuk kegiatan diseminasi ini hanya untuk kali ini saja apa ada apa bertanya? Saya rasa kegiatan seperti ini sangat bagus sekali itu untuk menambah wawasan dari kita semua gitu. Dari yang tadi tidak kita tahu seperti hubungan dan frekuensi dan juga ada yang baru yaitu restitusi. Saya takut yang lain. Ini sangat bagus sekali kegiatan seperti ini. Jadi saya harapkan bukan hanya untuk KKG kali ini. Jadi saya minta nanti untuk kegiatan KKG berikutnya untuk juga ada materi diseminasi. Insya Allah, terima kasih. Itu aja. Untuk pertanyaan mengenai materi tadi, saya rasa sudah terjawab semua dan saya sudah setuju. Terima kasih. Akhirnya kita Pak. Akhirnya sehati dengan Pak Henry. Kemudian 1 lagi Bapak Ibu, mungkin dari Ibu-Ibu. 1 lagi, monggo. Mungkin ada. Oke, monggo Pak. Terima kasih ilmunya. Kalau saya lihat mulai awal sampai akhir, ternyata bukan budaya saja yang salah, semua kita serba salah. Ini ada kesalahan yang turun-temurun. Akhirnya kita menghukum anak yang meleburi yang mendukung. Yang jadi permasalahan, kalau tidak kita hukum berarti kita membiarkan kesalahan itu berulang-ulang. Contohnya anak terlambat tidak diberi hukuman, besok semuanya niru mau terlambat, apa-apa. Ya oke, saya terima seperti itu. Rata-rata anak seperti itu. Pak, kurang ajar Pak.
Misalnya begitu, didenda misalnya 2.000 tak wajar. Yang lainnya tidak bayar sudah semua. Itu yang ada selama ini. Kenapa? Karena pemerintah sudah melakukan hukuman. Siapa yang mencuri sekian bulan, siapa yang membunuh sekian tahun, itu kan hukuman. Terus anak-anak tahu setiap hari itu tahu itu hukuman. Mau dirubah menjadi keyakinan atau apa tadi? Institusi. Saya kira itu sangat-sangat kesulitan bagi saya khususnya. Sangat-sangat kesulitan. Jadi itu tadi, kalau anak-anak tidak diberitahu, tidak diberi wawasan terlebih dahulu, itu susah. Itu tadi nanti anak itu akan mengulangi kesalahan yang berulang-ulang. Dikira udah apa-apa, enggak jihad, enggak dihukum, maka dia akan terlambat dan terlambat. Saya kira itu. Mungkin nanti caranya ya apa? Oke, terima kasih. Oke, bentar lagi. Benar Bapak Raffi, saya juga seperti itu. Kemarin saya menerapkan ke anak-anak membuat peraturan gitu. Bu, kalau enggak piket didenda 2.000. Saya sudah sebelum mengikuti calon guru penggerak, saya sudah ada seperti itu. Jadi yang enggak piket itu mereka akan mengandalkan 2.000 itu tadi. Jadi saya banyak uang kasnya Bapak. Dari 2.000 saya bisa membuat pojok baca. Dari uang 2.000 anak-anak hasil denda itu saya buat pojok baca. Lah saya kemanakan uang dendanya? Saya gitu. Karena ini tadi hukuman anak-anak yang tidak mengerjakan piket dan tidak mengerjakan PR itu akan ada dendanya berupa uang 2.000. Itu kesepakatan antara anak-anak dengan guru waktu itu. Kemudian saya bingung nanti uangnya ini akan dikemanakan uang dendanya. Akhirnya saya inisiatif untuk memperbaiki kelas saya. Jadi saya buatkan pojok baca. Saya kasih rem-remnya ke wali murid. Saya informasikan juga Bapak Ibu sebelum waktu awal masuk sekolah, saya dan murid-murid membuat kesepakatan kelas kalau tidak mengerjakan PR atau tidak piket kelas akan didenda 2.000. Dan ini hasil uangnya segini. Hasil uangnya ada 600.000 selama 1 tahun. Saya kemanakan, saya juga bingung. Akhirnya saya buatlah banner-banner di kelas-kelas itu, saya buat sendiri. Saya ke percetakan, saya tinggal kirim. Saya ke percetakan di Mopa itu. Kemudian saya juga buat pojok baca. Pojok baca saya itu adalah hasil dari uang denda anak-anak. Dan kemudian bagaimana kata Pak Rohim, jika anak-anak itu kalau denda itu melakukan kesalahan terus-menerus, ini adalah tugas kita sebagai guru. Kita jangan bosan-bosan memberikan perubahan, jangan bosan-bosan memberikan hal yang terbaik kepada peserta didik kita. Kalau anak-anak kita melakukan kesalahan tersebut diulangi, besok kita lakukan lagi restitusi. Besoknya kita lakukan lagi restitusi. Seperti itu yang saya peroleh dari pendidikan calon guru penggerak. Sama di rekan-rekan saya sekabupaten itu pertanyaannya seperti itu. Bagaimana kepada pengajar praktek dan fasilitator saya itu ditanyakan seperti itu. Bagaimana kalau anak-anak itu tidak akan jerah jika tidak didenda? Jawabannya seperti ini. Kita jangan putus asa sebagai guru, itu adalah tantangan kita. Bagaimana kita merubah mindset murid kita menjadi yang lebih baik. Jadi kita sudah paten ke Bapak Ibu harus berusaha terus dan terus dan terus. Ini seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, monggo tadi ada pertanyaan. Pak Rahim bagaimana? Sesuai dengan tadi aku dapat 600, saya dapat 1.300.000. Oh, banyak sekali. Pas pembagian rapor saya itu sempat nangis. Saya nambah 400. Nah, itu bedanya. Kesepakatan itu dapat gini ya, boleh dengan sama usia itu. Akhirnya kan kita kan bingung juga. Mau dilaporkan anak-anak itu tidak ada jelasnya. Jadi kita harus melakukan terus restitusi itu tadi. Mendudukkan anak, kita ajak ngobrol, kita cari. Jadi yang mencari solusi itu mereka sendiri. Kalau kamu melakukan kesalahan tersebut melanggar keyakinan, apa yang akan kami lakukan? Jadi bukan kita yang memberikan hukuman, biarkan mereka sendiri muncul dari motivasinya sendiri. Mereka mencari solusi sendiri. Kira-kira apa
apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki dirinya. Jadi mungkin untuk kedepannya ini tahun ajaran baru saya tidak akan menggunakan denda lagi. Insya Allah saya akan menerapkan restitusi. Budaya positif di sekolah nih. Kalau dalam humor itu masuknya di mana? Apa di pilihannya, apa di prosesnya, apa di modul ajarnya? Betul. Budaya positif ini nanti pasti akan masuk di humor, yaitu untuk penguatan profil belajar Pancasila. Karena keyakinan mereka akan menumbuhkan motivasi mereka. Mereka akan memiliki satu motivasi perilaku. Kalau yang saya sebutkan tadi kan ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, anak itu pasti akan menghindari hukuman. Yang kedua akan berharap mendapatkan hadiah. Dan di budaya positif ini kita harus memunculkan motivasi intrinsiknya, yaitu tadi untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini memang tugas berat sekali untuk para pendidik di seluruh Indonesia. Jadi bagaimana kita harus berusaha mewujudkan tujuan pendidikan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kemudian